Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 8 saham. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh BBYB, dan kedelapan BNLI. Langsung saja ke indeks. Hari ini indeks sempat rebound di sesi awal, sempat menyentuh 6.650 lagi. Sayangnya karena ada sentimen negatif dari Menteri Kesehatan yang bilang Omicron terdeteksi di Indonesia satu pasien, yaitu kalau nggak salah pembersih Wisma Atlet, dan juga akhirnya ISG terkoreksi cukup dalam 0,47% ke harga 6.594. Transaksi sampai saat ini ada di 12,6 triliun dan asing setelah kemarin net buy, hari ini kembali net sell di 534 miliar. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal ISG tutupannya di 6594, jadi lebih rendah. Kalau dengan kondisi seperti ini potensi rawan, apalagi kalau besok merah, itu peluang bisa menutup gap di 6550. Jadi ya apakah window stretching nggak terjadi di Desember? Belum tentu, karena Desember masih 2 minggu. ISG ini pernah naik 2 minggu itu 6% ya. Ya kalau dia pun harus nutup gapnya ini, ya bisa aja dia ke 6.800 untuk menguji all time high-nya, masih potensi ya. Cuman ya Bapak Ibu harus punya strategi ya. Karena sesuai skenario juga ISG itu susah nembus 6.700 6.800 kalau sampai jebol 6.500-nya ini. Ya, jadi kalaupun besok candle merah lagi nutup gap, ya minggu depan itu harus langsung ancang-ancang naik ya selama 2 minggu ya. Jadi minggu depan itu harus naik lagi ke atas 6.600. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang hari ini ditutup menguat 0,6% ke harga 760. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM pelan-pelan masih konsolidasi ya. Ya kalau tadi dapat di 750, 755 kan lumayan. Kalau dilihat ini peluangnya bagus ya. Dia membentuk pola symmetrical triangle dan makin menyempit, dan juga low-nya makin naik dan high-nya makin turun. Tinggal nunggu breakout aja 780 udah akan uptrend. Semoga aja 2 minggu ke depan untuk BJTM ya. MACD-nya juga mulai melandai dan akan membentuk golden cross lagi. Kalau besok dan hari Senin minggu depan dia bisa break dari 780. Kalau mau hot aja BJTM selamat di atas 740 aman. Jadi seperti itu untuk BJTM. Langsung saja ke saham kedua, ada BJBR yang hari ini ditutup terkoreksi 1,07% ke harga 1.385. Kalau dilihat transaksi asing 4 hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR dia sudah membentuk higher high ya. Ini kan dia retest nih. Kemungkinan dia ini retest saja nih. Trend line downtrendnya, dan ini kan terlihat juga dia sudah membentuk higher high. Memang jebol ya. Patah trennya nggak masalah karena dia di dalam area konsolidasinya. Dan yang paling penting BJBR nggak turun dari 1.300. Kalaupun yang nekat beli di harga sekarang, kalau saya titip sendal dulu, cicil aja dulu. Kalau ternyata dia turun ke 1.330 baru tambah. Dengan skenario tetap harus pakai cut loss kalau dia jebol 1.300. Tapi misalnya baru titip sendal atau nyicil sedikit di 1.385 ini dan besoknya dia langsung rebound dan tutup di atas 1.400, bisa tambah buy on breakout. Tinggal skenario-nya kalau dia balik arah lagi ya, setelah dia rebound, terus misalnya besok dia rebound tutup di 1.400, Bapak Ibu nambah, terus dia turun, ya out dulu, berarti gagal breakout dan arahnya bisa ke 1.300. Tapi kalau dilihat ini kemungkinan besar dia retest saja, dan habis ini terlihat kan ditarik nih di sesi-sesi akhir karena mungkin sentimen dari yang kena Omicron itu sudah negatif. Jadi ya tadi sempat crash sebentar ya market, tapi kemudian pelan-pelan naik. Jadi seperti itu ya untuk BJBR. Apakah masih menarik? Masih menarik. Nih kalau ditarik trennya dari bawah juga masih bisa dibilang
uptrend ya, paling retest 1360 inilah besok kalaupun retest. Tapi bagusnya lagi kalau besok itu BJBR itu langsung naik ke 1400. Jadi seperti itu ya untuk BJBR. Langsung saja ke saham ketiga, ada BRIS yang hari ini ditutup terkoreksi 1,33% ke harga 1845. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRIS dengan kondisi seperti ini, kalau saya lebih wait and see. Mending tunggu di dekat support 1800. Jadi kalau besok itu bagusnya merah dulu satu candle mendekati 1400, 1800 buy, tinggal cut loss kalau dia jebol 1800. Dengan kondisi seperti ini, BRIS itu bisa dikatakan juga bisa pola dead cat bond. Seperti ini dia turun, mantul 1900 gagal turun atau jebol ini. Atau dengan kondisi bisa juga seperti ini. Dia malah konsolidasi dan minggu depan bisa seperti ini juga pergerakannya ya. Jadi caranya kalau pengen beli BRIS ini ya tunggu di dekat support, jangan maksa. Boleh nggak maksa beli di 1845? Boleh, tapi nitip atau nyicil dulu. Jadi kalau dia mendekati 1800 tambah, dan kalau misalnya dia tutup di bawah 1800 kasih toleransi berapa persen ya cut loss, karena bisa indikasi tadi yang saya bilang pola dead cat bond. Setelah dia turun mantul sebentar terus lanjut jebol turun lebih dalam ya, karena targetnya itu ke 1700 kalau sampai jebol 1800. Jadi seperti itu untuk BRIS. Kalau dilihat EMA 20 nya juga di atas, EMA 60 hanya apalagi EMA 200 nya makin di atas ya. Jadi bisa dikatakan BRIS ini strong downtrend. Untuk konfirmasi bullishnya ya dia harus breakout 2200. Jadi seperti itu untuk BRIS. Langsung saja ke saham keempat, ada Agro yang hari ini ditutup di harga 2020. Kalau dilihat dari asing seminggu ini net buy, tapi mulai berkurang ya asing jualan, makin tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Agro membentuk candle doji dan indikasi double top juga masih ada potensi. Tapi kalau dilihat Agro ini koreksi 5 hari dengan volume yang kecil, dan 2 hari ini dia membentuk candle doji dan ada perlawanan di area 2000. Kalau ini hapus saja kejauhan kalau sampai 1800. Jadi kalau mau nekat beli Agro ini di 2020, kalau dia candle merah dan tutup di bawah 2000 udah jual aja, gak usah nunggu toleransi sampai 1800. Karena kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 1800 dengan niatnya trading, jebol 1800 biasanya pasti nahan, gak mau rela cut loss karena makin dalam udah di atas 10%. Jadi kalau Bapak Ibu yang makin dalam makin gak mau cut loss ya cut lossnya tipis-tipis. Yang penting bener belinya, misalnya beli di support ya, jadi di 2000 ini beli, jebol 2000 jual, bisa di 1940 1930. Kalau ternyata Bapak Ibu sudah jual ternyata di rebound ya udah nggak masalah, berarti bukan rezeki itu aja. Kalau Bapak Ibu terus membuat pengalaman sebelumnya dijual terus naik ya nggak akan bisa maju. Yang penting bener belinya di support. Kalau dia sampai jebol support dan terus mantul lagi ya udah ya, kecuali Bapak Ibu belinya pas dia baru rebound di pertengahan 2100 ini beli, ternyata dia turun cut loss dan mantul lagi ya itu memang area pantulan, area dia konsolidasi. Kalau sudah di bawah sini biasanya jarang dia. Ini kan terlihat memang ada sesekali dia habis cut loss rebound ya, tapi kan ini jarang dia sampai turun. Jadi kalau dia turun ya out aja. Ibaratnya seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu misalnya, nih saya kasih contoh Agro. Ini beli di support di tanggal 18 Oktober. Di tanggal 26 Oktober bisa profit taking berapa nih? 7% ya. Beli lagi Bapak Ibu misalnya di tanggal 2 Desember beli, ternyata cut loss ya karena dia jebol support merah. Nih Bapak Ibu ruginya 4,5%. Tadi Bapak Ibu untung sudah sekitar berapa nih? 7% kan? 6-7 ya udah masih profit kan? Paling enggak 1-2% udah masih di tangan profitnya walaupun cut loss. Kalau nggak usah beli ini. Pas dia candle 3 merah ini beli lagi sebelum ke sini ya. Nah, udah bisa profit nih 6%. Kan lumayan. 2 hari aja nahan udah profit. Udah nggak usah mikir dia naik lebih tinggi. Profit taking aja. Terus beli lagi kan misalnya cut loss. Ya berarti ketutup masih profit.
sekitar 5% dalam 1,5 bulan. Lumayan di satu saham ya, nggak usah mikir lagi. Kalaupun Bapak Ibu misalnya all in, ya seperti itu 3% dari all in lah itu ruginya. Kalau makin besar ya makin besar juga nilai uangnya kalau itu. Nah, ini misalnya. Dan ternyata setelah Bapak Ibu cut loss, Bapak Ibu coba beli buy on breakout nih. Buy on breakout, beli aja nih. Karena dia candle hijau langsung buy on breakout nih. Bapak Ibu kan udah bisa ikutan lagi. Belinya di 2020. Misalnya dia menyentuh 2020 baru beli. Ya setelah dia candle merah hari sebelumnya dan hari sebelumnya dia rebound dan menyentuh 2020 dan lanjut naik. Ya Bapak Ibu bisa jual nih di sekitar 7%. Berapa nih? 5 tambah 7 anggap aja 11 sampai 14%. Kan lumayan nih. Dalam satu saham trading di dalam kondisi dia konsolidasi, nggak perlu kejar harga. Beli aja dekat support, jual dekat resisten. Ini anggap aja dari Juli 2021 Bapak Ibu coba praktekkan seperti itu ya. Beli dekat support, jual dekat resisten. Udah kalau dia naik lebih tinggi ya naikin lagi supportnya di mana. Kan seperti itu. Nih contohnya ya. Juli beli, mungkin jebol cut loss. Beli lagi setelah candle hijau, coba beli lagi masuk dapat nih di tanggal 19 Juli, beli di support mantul dapat juga kan. Beli di tanggal 8 September di support mantul dapat. Ya udah seperti itu aja. Anggap aja dari Juli ini paling cut lossnya 1, 2 cut lossnya ya. 3 kali cut loss dan profitnya 1, 2, 3, 4, 5. TP-nya 5 kali, cut loss-nya 3 kali. Jadi kan masih profit 2 kali. Ibaratnya seperti itu ya. Coba praktekkan aja, beli dekat support, jual dekat resisten. Kalau lihat sahamnya lagi konsolidasi, nggak perlu ngejar harga. Kalau Bapak Ibu makin kejar harga, nggak punya trading plan ya biasanya nyangkut. Nggak ada istilah nggak nyangkut. Jadi seperti itu ya. Keberuntungan orang ngejar harga itu paling 20, 30-an persen, 40%, 60-70%-nya itu biasa nyangkut. Apalagi nggak punya trading plan dan yang cuman ikut-ikutan lihat harganya naik dan pengen ikut naik lebih tinggi padahal udah jauh dari support. Jadi seperti itu untuk agro. Semoga dipahami ya penjelasan saya tadi tentang beli di support, jual dekat resisten kalau lagi konsolidasi. Langsung saja ke saham kelima, ada BBKP yang hari ini ditutup di harga 302 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal, agro masih konsolidasi. Kalau saya rasa ini masih aman selama nggak turun dari 290. Ini juga dia 2 kali membuat candle doji dan selalu bertahan di atas 300. Dia sempat coba turun tapi ditarik naik, dijagain ya. Jadi kalaupun nekat atau mau ingin beli BBKP ini, cut loss saja kalau dia jebol 290, tutupannya di bawah 290 dan target terdekat 320 sampai 340. Jadi seperti itu untuk BBKP, nggak masalah ya. Dan juga MACD-nya bagus nih, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk dan volume hari ini meningkat. Ini volume meningkat sepertinya volume buyer ya, yang nahan harganya saat mencoba turun. Mungkin tadi pas sentimen ada terdeteksi Omicron. Jadi seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham ke-6, ada BNGA yang hari ini ditutup terkoreksi 1,01% ke harga 975. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net sell ya. Kalau diakumulasi ini di hari Senin dia jualan di 15-an juta volumenya nih. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGK di area supportnya ya, support konsolidasinya, tapi support kuatnya itu yang harus nggak boleh dijebol itu 950. Dan bagusnya gimana untuk BNGA? Kalau saya BNGA ya belinya nunggu dia sudah tutup di atas 1000. Kalau dia tutup di atas 1000 itu peluang bagus. Targetnya 1040, 1060 dan 1080 dan bisa sampai 1100. Kalau beli di harga 975 ini yang penting kalau Bapak Ibu mau cut loss mepet atau tarik langsung cut loss kalau dia jebol 950. MACD-nya mulai melandai, mulai menyempit, bar chart di bawah 0 makin tipis, volume hari ini lumayan meningkat dari volume hari kemarin. Ya ada peluang lah, cuman menurut saya agak rawan juga beli di area ini ya. Yang penting punya trading plan seperti itu, karena risk rewardnya sama ya, naiknya 25 poin dan turunnya juga 25 poin. Jadi seperti itu untuk BNGA. Langsung saja ke saham ke-7, ada BBYB yang hari ini ditutup di harga 2600. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BBYB lagi konsolidasi, sepertinya kuat 2600, tapi saya
saya lebih suka kalau beli BBYB ini di 2400. Kemarin saya nggak melihat juga ya, karena masih melihat saham yang lain. Nih yang harusnya nih pasca candle hammer ini beli nih di 2400 sampai 2420 nih. Ini mantap nih kalau dapat di harga ini. Dan kemana arahnya? BBYB masih potensi ke atas, cuman ini lagi konsolidasi. Kalau mau nitip semendal atau nyicil dulu boleh. Kalau misalnya dia besok turun lagi ke 2500 2400 bisa tambah. Dan cut loss kalau dia jebol 2400, targetnya 2800, dan ya bisa all time high lagi kalau ditarik dengan Fibonacci seperti ini. Oh, ini kan di area supportnya juga nih sekarang. Jadi tarik aja ini ya kalau sesuai dengan Fibonacci. Jadi supportnya itu bukan di 2400 lagi. Ya memang ya bisa dibilang itu support minor di 2550. Kemudian ya ada support lagi di, nah ini ada support minornya di 24 ya. Ya bisa di sekitaran inilah kalau saya sih, atau ini. Nah 2250, jadi pakai ini aja sesuai dengan pergerakan Fibonacci aja. Nah ini seperti ini bisa juga ya. Ya kalau mau tinggal cut loss kalau misalnya BBYB turun dari 2500, tapi kan di situ di 2400 itu ada EMA 20 dan juga ya bisa dikatakan harga psikologis. Kalau nekat beli ya beli di harga sekarang. Kalau mau cut lossnya ya sekalian di bawah 2250. Jadi cukup dalam nih. Atur lah bagaimana strateginya ya. Lumayan juga ya 13%. Nih ada EMA 20. Ya kalau mau cut loss 4% aja dulu. Nanti buyback di bawah bisa seperti itu ya untuk BBYB. Jadi seperti itu untuk BBYB. Sekarang dia di area support yang pas ditarik dengan Fibonacci. Tapi ada support minornya lagi di 2400 yang kebetulan di situ ada EMA 20 ya, nggak usah di 2250. Bisa seperti ini juga ya, dia konsolidasi nanti di area bawah ini. Jadi ini agak membingungkan juga EMA 20. Nah tinggal cut loss saja. Pokoknya kalau dia turun dari 2550 out aja dulu, nanti buyback di bawah, atau kalau dia kembali ke atas ya pre-out. Jadi seperti itu untuk BBYB. Langsung saja ke saham terakhir, ada BNLI yang hari ini ditutup di harga 1675, terkoreksi 1,47%. Kalau saya rasa ini nggak rekomendasi karena bid offernya sangat tipis. Kalau dilihat transaksi asing juga net buy, tapi net buy-nya tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ini sangat nggak menarik Bang BNLI ya. Permata karena dia lagi konsolidasi, ya mungkin juga lagi akumulasi, bisa aja. Karena di saham yang lagi akumulasi itu biasanya bid offernya nggak menarik. Cuman kalau kita beli banyak itu bisa diguyur, diganggu oleh market makernya psikologis. Setelah kita cut loss dinaikin dia lagi. Jadi itu yang rawan kalau beli di saham bid offer yang tipis seperti ini. Jadi seperti itu ya, nggak disarankan, mendingan BBYB atau BNGA, BBKP, Agro juga masih banyak ya daripada BNLI, atau bank-bank digital itu lebih menarik daripada BNLI. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana baca time frame chart yang lebih kecil, dan juga bagaimana cara menganalisa bandarmologi, bid offer, dan juga bagaimana cara mencari ARB hunter dan arah hunter, bisa isi Google Form di bio Instagram yang saya akan adakan di tanggal 19 dan 20 Desember ya, di hari Minggu dan Senin. Jadi pemaparannya hari Minggu dan dipraktekkan hari Senin, dan malamnya bisa tanya jawab, dan ya tetap dibimbing, dan ada grup alumni yang akan membimbing Bapak Ibu sampai bisa. Kalau tertarik bisa ngisi Google Form atau DM Instagram. Kalau Bapak Ibu yang masih bingung melihat teknikal, membaca chart, baru awam, ya bisa juga join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.